Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, balik lagi di Belajar Bareng Andi Ensil. Masih di mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan materi yaitu pengertian dan contoh teks persuasi. Nah teman-teman, pernahkah kamu membaca teks persuasi? Persuasi atau persuasif berarti mengajak, membujuk, atau menyuruh. Nah, sesuai dengan arti katanya, teks persuasi merupakan sebuah teks yang bertujuan untuk mengajak, menyuruh, atau membujuk pembacanya melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh penulis. Tulisan pada teks persuasi bersifat subjektif karena isinya merupakan murni pandangan pribadi penulisnya mengenai suatu topik. Maka tidak jarang dalam teks persuasi ditemukan data-data pendukung lain untuk mendukung tulisan tersebut, sehingga pembaca tidak ragu untuk melakukan apa yang ditulis oleh penulis. Nah, untuk syarat-syarat penyusun paragraf persuasif antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pilihan kata. Hal yang kuat dalam teks persuasi adalah kata-katanya. Untuk itu, dalam menulis teks persuasi, kita harus memilih kata-kata yang tepat sekaligus menarik. Kemudian yang kedua yaitu kemampuan mengolah emosi. Sesudah memilih kata, kita juga harus bisa mengolah emosi pembaca. Artinya, pembaca dapat mengobarkan atau meredam emosi pembaca dari tulisan yang kita buat, khususnya untuk teks persuasi politik atau propaganda. Yang ketiga yaitu bukti-bukti atau fakta. Menambahkan bukti-bukti atau fakta untuk memperkuat gagasan yang kalian tulis dalam teks persuasi. Nah, selain syarat-syarat teks persuasi, kita juga harus mengetahui struktur teks persuasi, yaitu yang pertama judul, yang kedua alinea pembuka, yang ketiga penjelas, dan yang terakhir alinea penutup. Nah, sedangkan untuk kaidah kebahasaan teks persuasi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan kata bujukan. Contohnya penting, harus, pantasnya. Yang kedua, menggunakan kata kerja imperatif. Jadikanlah, hendaknya, waspadalah. Yang ketiga, menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan yang berkenaan dengan topik yang dibahas. Dan yang keempat atau yang terakhir, menggunakan kata-kata penghubung yang argumentatif. Yaitu jika, sebagai, karena, dengan demikian, akibatnya, oleh karena itu. Nah, sudah mengerti kan teman-teman? Tetap semangat belajar ya, supaya prestasi kalian terus meningkat. Untuk yang belum paham, jangan khawatir, kalian bisa bertanya di kolom komentar, dan pastinya akan saya jawab. Nah, untuk contohnya sendiri ada di akhir video ini, jadi simak sampai selesai. Terima kasih sudah menonton atau mengikuti materi bahasa Indonesia kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.